Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fadas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita masih berada pada pelajaran kita, yakni pelajaran Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya beliau berkata, wa'alam anna usulal bid'ah arba'atu abwab. Ketahuilah bahwa akar atau pokok kebid'ahan itu ada 4. Jadi dari 4 sekte itulah merupakan pokok dari setiap bentuk kebid'ahan. Setiap bentuk kebid'ahan yang datang setelahnya itu adalah merupakan cabang dari salah satu di antara 4 pokok tersebut. Meskipun sebahagian para pensyarah kitab Syarhus Sunnah ini mereka memberikan catatan bahwa ada 5 bab, bukan 4. Namun ketika kita melihat dalam pembahasannya, maka yang lebih tepatnya 4, karena 5 itu masuk di dalam salah satu daripada 4 bab tersebut. Maka kata Imam Al-Barbahari, kemudian yatasya'abu min hadhil arba'ah 72 hawa. Maka bercabang dari 4 pokok ini 72. Thumma yasiru kullu wahidin minal bid'i yatasya'abu hatta yasira kulluha ila 2800 kulluha dhalalah. Kemudian dari 72 itu masing-masingnya bercabang kebid'ahan sampai mencapai 2800 cabang bid'ah. 2800 kebid'ahan. Kulluha dhalalah. Semuanya itu adalah sesat. Wa kulluha finnari illa wahidah. Dan semuanya diancam dengan neraka kecuali satu saja. Wa huwa man amana bima fi hadzal kitab wa i'taqadahu min ghairi ribatin fi qalbihi wala syukukin fa huwa sahibu sunnah wa huwa naji insyaallah. Kata Al-Imam Al-Barbahari, satu yang selamat itu adalah orang yang mengimani apa yang ada di dalam buku ini. Dalam buku apa? Syarhus Sunnah ini. Wa taqadahu min ghairi ribatin fi qalbih.
dan dia meyakininya tanpa ada keraguan. Dia meyakini isi kitab ini terutama hal-hal yang berkaitan dengan akidah tanpa ada keraguan di dalamnya. Wala syukuk. Begitu pula kebimbangan, fahuwa sahibu sunnah, maka dia itulah ahlu sunnah. Wa huwa an-naji insyaallah. Dan jika demikian adanya, dia mengimani isi kitab ini dengan benar, dia meyakininya tanpa ada keraguan dan kebimbangan, maka dia adalah ahlu sunnah, dan dia itu insya Allah adalah orang yang selamat. Naam, ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini ada beberapa perkara penting. Yang pertama, Al-Imam Al-Barbahari menerangkan kepada kita tentang pokok-pokok kebid'ahan, yakni berbagai macam kebid'ahan yang kita saksikan hari ini, itu asalnya dari mana. Maka beliau menyebutkan asal terjadinya berbagai macam penyimpangan itu ada 4 bab, ada 4 kelompok. Kemudian dari kelompok itulah bercabang-cabang menjadi 72 sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis iftiraqul ummah. Kemudian dari 72 itu pun bercabang-cabang lagi sampai kata beliau mencapai 2800 penyimpangan dalam persoalan akidah. Dalam persoalan apa ya, kawan? Persoalan akidah. Lalu beliau menyebutkan orang yang selamat dari berbagai macam penyimpangan itu dan kelompok-kelompoknya adalah orang yang meyakini isi kitab beliau ini, sudah tentu beramal dengannya dan tidak meragukan kebenaran yang ada padanya. Pertanyaannya, apakah ini merupakan tazkiyah mutlak terhadap isi kitab beliau? Maka kita katakan ucapan beliau ini mengisyaratkan kepada kita dan menguatkan bahwa apa-apa yang beliau sebutkan di dalam kitab ini bukan berasal dari dirinya pribadi, tetapi berasal dari Al-Quran dan Sunnah, dan telah disepakati oleh para imam-imam ahlul huda, petunjuk. Sehingga barang siapa yang menyelisihi isi kitab ini yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan hal-hal yang disepakati oleh para imam-imam ahlul hadis, itu berarti secara otomatis dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Secara otomatis dia menyelisihi apa-apa yang telah disepakati oleh ulama ahlul hadis. Nah, kalau dia menyelisihinya, berarti mau tidak mau dia dikatakan menyimpang. Kalau dia meyakininya, berarti dia meyakini Al-Quran dan Sunnah, dia meyakini perjalanan para salaful ummah, dia meyakini apa-apa yang diyakini dan didakwahkan oleh para ulama ahlul hadis. Dengan demikian, dia termasuk bagian di antara golongan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Taib. Paham maksudnya di situ? Nah, maka kalau ditanyakan Ustadz, 4 asal penyimpangan itu apa saja? Maka kita katakan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang itu, yang pertama adalah Syiah. Syiah yang dimaksudkan di sini adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Sebab kalau kita katakan tasyayyu' itu di awal-awal generasi salaf, itu hal yang masih dimaafkan. Karena penyimpangannya itu hampir mau dikatakan tidak ada dalam persoalan akidah. Hanya saja mereka-mereka ini yang nanti namanya al-mufaddilah.
Iya. Apa itu al-mufaddilah? Al-mufaddilah itu adalah orang-orang yang yufaddiluna ala aliyan ala ghairihi minas sahabah. Orang-orang yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dari sahabat-sahabat yang lain. Ini juga Syiah. Paham? Ini tasyayyu di generasi para salaf. Kalau tasyayu'nya itu yang model kayak gini, itu nggak dianggap sesat. Dan dia apa? Orang-orangnya atau orang yang memiliki keyakinan yang demikian masih dipakai oleh para ulama ahlul hadis. Sebab itu kalau antum buka Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari itu ada beberapa rijal yang dikatakan oleh para ulama tasyayyu, kesia-siaan. Tapi syiahnya yang dimaksudkan yang mana? Yang ini, al-mufaddilah, yang mengatakan Ali bin Abi Thalib dari sisi keutamaan lebih utama dari sahabat-sahabat lain. Gitu. Itu saja, sekedar itu saja. Mafhum ya ikhwan? Baik. Tetapi yang kita maksudkan dengan Syiah yang menyimpang adalah Syiah yang dipromosikan dan yang dibuat oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, yaitu Rafidhi, seorang Rafidhi atau Syiah Rafidhah. Maka ikhwan, Syiah itu di dalam tubuh Syiah sendiri ada beberapa kelompok terpecah. Yang pertama yang namanya Al-Mufaddilah, yang kedua adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Ali itu adalah wasiat Rasulullah. Untuk apa? Untuk memegang kekhilafahan setelah Rasulullah. Iya, ini kelompok kedua dari Syiah. Mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu orang yang mendapatkan wasiat untuk memegang khalifah, sehingga Abu Bakar, Umar dan Utsman memegang khalifah selain daripada Ali itu merupakan sebuah kedoliman. Mafhum ya? Karena mereka merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Begitu. Ini penyimpangan mereka, Syiah yang kedua. Mafhum ya? Syiah yang ketiga adalah Syiah yang gulu, yaitu Syiah yang mengatakan bahwa agama ini harusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi Jibril alaihi salatu wassalam berkhianat, akhirnya memberikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Syiah yang gulu, wal iyadu billah. Mafhum ya ikhwan? Syiah yang ketiga, yang keempat adalah yang parah, yaitu Rafidhah, yang mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilah, sesembahan Tuhan. Ali bin Abi Thalib adalah apa? Tuhan. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib itu bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah sesembahan, dan mereka inilah yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk ditangkap, diminta bertaubat, dan dihukum dengan dimasukkan ke dalam parit, dibakar di gerbang kota Kufah. Iya. Lalu sebagaimana peristiwanya pernah ana singgung ya, karena mereka mengatakan Ali itu anta huwa, engkau Tuhan, ya. Mereka, dan ini mereka dengungkan dan menjadi keyakinan mereka dan mereka dakwakan. Maka mereka ini diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk ditangkap, diminta bertobat, yang tidak mau dibakar di gerbang kota Kufah. Lalu sebagaimana pernah ana singgung bahwa peristiwa itu pernah sampai kepada Ibnu Abbas yang waktu itu ada di Makkah.
Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kalau perkaranya itu diserahkan kepada saya, maka akan saya bunuh mereka dengan pedang. Ya, tetapi tidak membakar mereka. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabban nar. Tidak illa rabbun nar, tidak boleh membunuh dengan apa? Api, menghukum dengan api kecuali penguasa api, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka dibunuh. Kenapa mereka dibunuh? Ya karena Rasulullah mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang murtad, maka apa? Bunuhlah dia. Maka berita ini kemudian bawa kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib mendengarkan sanggahan Ibnu Abbas. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat mengatakan beliau diam, dan di dalam lafaz yang lain beliau mengatakan benarlah Ibnu Abbas. Riwayat ini ada di dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya. Riwayat untuk mengatakan bahwa beritanya ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib membenarkan Ibnu Abbas itu ada di dalam riwayat At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi. Nah, sampai di sini paham ya, kawan? Nah, ini 4 kelompok yang terpecah daripada Syiah. Awal munculnya, kemudian akhirnya sampai pada tingkatan ini. Sampai pada tingkatan yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sesembahan. Baik. Ada pelajaran yang menarik di bab ini, bahwa ketika keputusan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika itu adalah khalifah dan beliau Amirul Mukminin, yang kalau kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, memotivasi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafaur rasyidin, dan di sini Ali bin Abi Thalib melakukan hukuman dengan cara membunuh, maka bisakah kita mengatakan bahwa itu sunnah? Bisa apa tidak? Tidak, kita katakan itu bukan sunnah. Kenapa dia bukan sunnah? Karena dia merupakan ijtihad pribadinya Ali bin Abi Thalib yang bertentangan dengan nas yang jelas. Mafhum? Paham ya? Oleh sebab itu, faedahnya adalah perkataan siapapun, perbuatan siapapun yang bertentangan dengan nas yang sareh, maka naslah yang harus dikedepankan. Walaupun orang itu adalah orang yang telah mendapatkan rekomendasi tentang kebaikan agamanya. Paham? Maka dari itu Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan kullu kalam yu'khadh wa yurad. Setiap ucapan manusia bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini sambil tunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman yang sama juga dilakukan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menerangkan kepada kita, kepada murid-muridnya tentang haji yang afdol bagi orang yang tidak menggiring hewan kurban dari tempat tinggalnya, itu adalah haji tamattu. Lalu murid-murid Ibnu Abbas mengatakan, ya Ibnu Abbas, tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian dan demikian. Iya. Paham maksudnya? Maka apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Yushiku an tanzila hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Hampir saja terjadi hujan batu dari langit menimpah kalian. Karena yang aku katakan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru kalian membenturkannya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Dalam kondisi Abu Bakar dan Umar adalah orang yang mendapatkan rekomendasi tentang baiknya agama mereka, apa tidak? Baik. Dalam kondisi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma adalah orang yang dijamin diberikan kabar gembira masuk surga, apa tidak? Masuk surga. Paham?
Tapi kenapa Ibnu Abbas di sini justru tidak menghiraukan ucapan mereka? Karena ucapan mereka bertentangan secara sarih, secara jelas dengan nas yang tegas. Paham maksudnya? Kalau seandainya ucapan-ucapan mereka itu adalah perkaranya ijtihadiyah, perbuatan Ibnu Abbas misalnya ijtihadiyah ucapannya atau pendapatnya atau perbuatannya, begitu pula perbuatan atau fatwa Abu Bakar As-Siddiq juga ijtihadiyah, maka ini kita katakan ijtihad dan ijtihad mempunyai kedudukan yang sama. Paham? Mempunyai kekuatan hukum yang sama. Maka dari itu para ulama mengatakan kepada kita, al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad. Ijtihad Ibnu Abbas tidak bisa menggugurkan ijtihad Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa membunuh dengan membakar, kalau seandainya itu sama-sama ijtihad. Paham maksudnya? Ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tidak bisa menggugurkan ijtihadnya Ibnu Abbas, atau ijtihadnya Ibnu Abbas tidak bisa menggugurkan ijtihadnya mereka, kalau seandainya itu adalah sama-sama dalam posisi sama-sama ijtihad. Tetapi kenapa pendapat Ibnu Abbas membatalkan pendapat Abu Bakar dan Umar? Karena pendapat Ibnu Abbas berdiri di atas nas yang sareh, sementara Abu Bakar dan Umar tidak demikian adanya. Begitu pula kenapa pendapat Ibnu Abbas membatalkan pendapatnya Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Karena pendapat Ibnu Abbas berdiri di atas nas yang thabit, sementara perbuatan Ali bin Abi Thalib adalah ijtihad beliau semata. Maka nas membatalkan ijtihadnya. Paham ya ikhwan? Paham ya? Kalau cara beragama antum seperti ini, maka antum tidak akan mungkin nanti bisa berkata bahwa ustadz, tapi itu kan ulama yang berkata. Ustadz, tapi itu sahabat loh yang melakukannya. Pernyataan seperti ini akan batal ketika Anda mengatakan bahwa tidak ada perkataan siapapun yang bisa diunggulkan daripada nas. Paham di situ ya ikhwan? Mafhum ya? Mau pendapat jumhur kah, mau pendapat bukan jumhur, mau pendapat siapa, pendapat imam ini, pendapat imam itu, kalau ada nas gugur. Tapi kalau nggak ada nas ya kita timbang lagi, kalau dia hanya sama-sama ijtihad. Paham ya ikhwan? Kenapa? Karena ijtihad mempunyai kekuatan hukum yang sama. Antum tidak bisa mengambil ijtihad ini dan membuang ijtihad itu, atau mengambil ijtihad itu dan membuang ijtihad ini, kalau seandainya dia sama-sama ijtihad. Kenapa? Jawabannya karena ijtihad itu mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kalau begitu apa yang membatalkan ijtihad? Yang membatalkan ijtihad itu adalah nas yang tegas. Begitu, paham ya? Paham ya ikhwan? Supaya jangan antum beragama bermain dengan kaul-kaul ulama, ini kaul, ini kaul, ini kaul, ini kaul. Harus ingat bahwa kaul itu adalah sarana untuk memahami nas. Kaul itu sendiri bukan nas, tapi dia sarana untuk memahami nas. Paham ya ikhwan? Dengan demikian maka nas itu lebih tinggi kedudukannya daripada kaul. Ya, mafhum sampai di sini? Toib. Itu faedah tambahan. Berikut firqah yang kedua yang merupakan sumber atau asalnya kelompok yang menyimpang, yaitu Qadariyah. Apa? Qadariyah. Qadariyah ini ya orang-orang yang mengingkari qadar, takdir. Ya, Qadariyah ini ada dua. Ada Qadariyah yang kita kenal atau Qadariyah Nufah, Qadariyah yang meniadakan takdir. Mereka ini adalah Mu'tazilah. Mereka apa? Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa manusia itu dia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi di situ tidak ada urusan Allah di situ. Manusia yang apa? Menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi Allah itu tidak menciptakan perbuatan hamba. Paham ya ikhwan? Nah, ini Mu'tazilah. Mereka ini hakikatnya adalah Mu'tazilah salah satunya. Mu'tazilah itu siapa? Dedengkotnya Amr bin Ubaid. Yang kedua adalah Qadariyah Jabariyah.
Jabariyah itu sendiri bagian dari Qadariyah. Maka kalau kita katakan Jabariyah, itu sudah Qadariyah. Kalau kita katakan Qadariyah, maka ada dua, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Begitu. Paham ya? Mafhum ya ikhwan? Baik. Jabariyah itu apa? Jabariyah itu mengatakan bahwa manusia tidak punya pilihan. Manusia dipaksa untuk melakukan apa yang Allah tentukan untuk mereka. Begitu. Jadi manusia nggak punya kehendak, manusia nggak punya pilihan. Jadi manusia itu dipaksa untuk melakukan apa-apa yang Allah kehendak. Itu Jabariyah. Naam. Mafhum? Baik. Kelompok yang ketiga adalah Khawarij. Kelompok yang ketiga adalah Khawarij. Khawarij ini mereka punya prinsip-prinsip dasar ya. Prinsip-prinsip dasar itu adalah diantaranya yang pertama, membolehkan untuk mengangkat senjata melawan penguasa muslim yang dianggap zalim. Kemudian yang kedua, mereka mengkafirkan orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar. Itu apa? Prinsip-prinsip Khawarij. Itu prinsip pokoknya. Nanti prinsip cabangnya ya karena dia mengkafirkan mereka, maka di akhirat mereka kekal di neraka dan seterusnya, itu prinsip cabang. Tapi prinsip pokoknya dua. Ya, pertama, membolehkan keluar memberontak kepada penguasa muslim. Yang kedua, apa? Yang dianggap dolim ya. Yang kedua, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Baik. Yang keempat, maka dari itu maka dari itu para ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Khawarij ini begini, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka itu memerangi orang-orang Islam tetapi membiarkan para penyembah berhala. Ya. Jadi dia itu berlawanan, mau perang itu sama muslim aja. Ya. Tapi kalau para penyembah berhala dia abaikan. Ini sifat mereka. Kelompok yang keempat adalah yakni Murji'ah. Kelompok yang keempat itu apa? Murji'ah. Murji'ah itu ada beberapa kelompok, ada 4. Dari Murji'ah ini ada terbagi menjadi 4 kelompok. Yang paling bahaya daripada Murji'ah itu adalah Jahmiyah. Jahmiyah. Di mana mereka punya prinsip mendasar yang paling menyolok itu adalah iman itu hanya sekedar pengakuan hati. Iman hanya sekedar pengakuan hati. Jadi kalau seorang itu dia sudah meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha mencipta, ya sudah, itu sudah cukup. Sudah cukup dikatakan dia sempurna imannya. Ya. Dia sempurna imannya. Kalau pengakuan hati ya sudah cukup bagi dia. Ini Jahmiyah. Konsekuensinya banyak. Ada pembahasan sendiri ya. Baik. Yang kedua daripada Murji'ah ini adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah ini Murji'ah. Asy'ariyah pada awalnya mereka adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah Murji'ah di dalamnya. Pencetusnya adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari ini mengalami 3 dekade dalam kehidupannya. Dekade yang pertama rahimahullahu ta'ala, itu beliau adalah memiliki pemahaman Mu'tazilah. 40 tahun lamanya beliau berada dalam paham Mu'tazilah. Ya. Yang kedua, beliau bertobat dari paham Mu'tazilah, namun terjatuh dalam paham Ibnul Kulaib, sehingga dikenal dengan pemahaman Al-Kulaibiyah. Al-Kulaibiyah itu apa? Pemahaman yang masih mengedepankan rasio dalam bab-bab tertentu. Ya. Imam Ahmad rahimahullah sangat mentahdir ini Al-Kulaibiyah. Ini di fase kedua. Nah, di fase kedua ini beliau mengikuti pahamnya Ibnul Kulaib. Di fase yang ketiga beliau kembali kepada pemahaman para salaf. Namun para ulama berselisih. Apakah benar-benar beliau kembali kepada pemahaman salaf
atau masih tertinggal pada beliau benih-benih pemikiran Al-Kulaybiyah yang masih ada pada beliau. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan beliau benar-benar kembali kepada jalan salaf. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan beliau masih terpengaruh dengan pemahaman Ibnul Kulayb sampai beliau wafat. Sampai beliau apa? Wafat. Ini Asy'ariyah. Paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Taib. Kemudian yang berikutnya daripada Murji'ah adalah Al-Karamiyah. Al-Karamiyah. Taib. Sebelum Anda jelaskan Al-Karamiyah, Anda berikan satu catatan lagi. Pertanyaannya, apakah Asy'ariyah di zaman ini mereka masih berpegang teguh dengan pemahaman Asy'ariyah para pendahulu mereka, atau ada hal-hal lain yang telah masuk padanya? Maka kita katakan Asy'ariyah di zaman ini umumnya mereka adalah Maturidiyah, Al-Kulaybiyah dan Maturidiyah. Kenapa? Maturidiyah. Taib. Yang ketiga daripada Murji'ah ini adalah Al-Karamiyah. Al-Karamiyah adalah orang-orang yang berkata bahwa iman itu hanya ucapan lisan saja walaupun dia tidak meyakininya. Ucapan lisan saja walaupun dia tidak meyakininya. Nah, dan Al-Karamiyah ini ikhwan merupakan satu pendapat atau satu pandangan dari pandangannya Al-Imam Abu Hanifah yang dinukil dari beliau, salah satu riwayat dari beliau. Yang keempat adalah Murji'ah yang paling ringan, yaitu Murji'ah fuqaha. Murji'ah fuqaha. Siapa mereka? Al-Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Ya, naam. Yaitu mereka mengatakan bahwa iman itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, walaupun dia tidak beramal. Jadi mereka mengatakan amal itu wajib, tapi amal itu bukan merupakan bagian dari iman. Paham maksudnya? Iman wajib, wajib beriman wajib, tapi iman bukan bagian amal itu wajib, tapi amal bukan bagian dari iman. Iman itu cukup hanya ucapan lisan, keyakinan hati, itu saja. Ini Murji'ah fuqaha. Ini barisannya Al-Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau, Abu Yusuf dan yang lainnya, rahmatullah alaihim. Taib. Sampai di sini paham ya, kawan? Pertanyaan, Ustadz, apakah kelompok-kelompok ini atau 4 kelompok ini dan cabang-cabangnya mereka itu ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah? Mafhum? Paham pertanyaannya? Apakah mereka itu ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah? Maka ikhwan, untuk menjawab pertanyaan ini perlu ada pembagian supaya kita tidak salah paham. Pembagian yaitu ahlu sunnah dengan makna umum dan ahlu sunnah dengan makna khusus. Kalau yang dimaksudkan dengan ahlu sunnah dengan makna umum, yaitu selain daripada Rafidhi, sehingga seseorang dia mengatakan sunni, ana sunni, berarti dia bukan Rafidhi, artinya dia ahlu sunnah bukan Rafidah, maka kelompok-kelompok ini semua adalah ahlu sunnah dengan makna umum, membedakan mereka dari Rafidah. Mahfum ya ikhwan? Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan ahlu sunnah adalah orang-orang yang berakidah dengan akidah salaf, akidah para sahabat, para imam-imam ahlul hadis, mereka berada di atas apa yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka mereka bukan ahlu sunnah. Mereka bukan apa? Ahlu sunnah. Akidah mereka menyelisihi akidah salaf. Paham ya ikhwan? Sehingga dari itu Syekh Salim bin Id Al-Hilali di Surabaya pada daurah akidah di tahun keberapa Anda lupa, itu ditanya tentang apakah Asy'ari itu ahlu sunnah atau bukan, dengan tegas beliau menjawab bukan. Paham? Kenapa bukan? Dilihat dari pengertian ahlu sunnah secara khusus. Sampai di sini antum paham? Mafhum ya ikhwan? Taib. Ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.